Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Septiansyah dengan nomor NIM 221090311. Saya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis pengelasan dan klasifikasinya. Untuk daftar isi di sini, definisi penyambungan logam, pengertian penyambungan logam menggunakan las, sejarah pengelasan dan patri, identifikasi metode pengelasan, jenis-jenis sambungan pengelasan, kesimpulan dan penutup. Untuk definisi penyambungan logam merujuk pada proses atau teknik menggabungkan dua atau lebih material logam untuk berbentuk sebuah struktur atau komponen yang lebih besar. Proses ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi atau manufaktur dalam sebagai industri seperti otomotif, konstruksi, penerbangan, dan lain-lain. Teknik penyambungan logam dapat meliputi pengelasan, pengerolan, penerbakan, soldering, dan berbagai metode lainnya, tergantung pada aplikasi material yang digunakan dan kekuatan yang dibutuhkan. Menurut keterangan para ahli, American Welding Society atau yang disingkat dengan AWS. AWS mendefinisikan penyambungan logam sebagai proses penggabungan dua atau lebih bahan logam dengan menggunakan panas atau mengkombinasi keduanya dan menyediakan standar serta pedoman untuk berbagai teknik penyambungan logam. Untuk Eropa Welding Federation atau yang disingkat EWF, EWS menyoroti pentingnya keahlian dan pemahaman yang mendalam terhadap material logam sehingga proses penyambungan logam yang tepat serta kualitas penyambungan untuk memastikan keamanan dan keandalan struktur. Untuk ASM International, The Material Information Society, ASM menekankan bahwa proses penyambungan logam melibatkan pemilihan material yang tepat, desain struktur yang sesuai, teknik penyambungan yang sesuai standar, serta pengujian dan evaluasi untuk memastikan kualitas produk akhir. Untuk definisi pengelasan menurut DIN, Detek Industri Norman, adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Dari perkembangan sejarah pengelasan bagian 1. Pengelasan tradisional, teknik pengelasan telah digunakan sejak zaman kuno dengan menggunakan sederhana seperti penggunaan panas dari api untuk melebur logam. Dari abad ke-19, teknik pengelasan mulai berkembang pesat dengan penemuan teknik pengelasan listrik pada tahun 1800. Salah satu inovator awal adalah Sir Humphrey Davy yang menggunakan arus listrik untuk pengelasan logam pada tahun 1800. Dari sejarah pengelasan pertengahan abad ke-19, Auguste de Martin dan Nicolas Bernardos memperkenalkan pengelasan karbon elektrik pada tahun 1881 yang menjadi dasar untuk pengelasan listrik modern. Dari awal abad ke-20, pengembangan teknik las busur karbon, las gas, dan las listrik menandai awal era modern dalam pengelasan. Perkembangan bahan dan teknologi las memungkinkan pengelasan material yang lebih keras dan lebih tahan terhadap tekanan. Dari sejarah pengelasan bagian 3, perkembangan teknik selama abad ke-20, teknologi pengelasan terus berkembang dengan metode-metode baru seperti pengelasan gas, tungsten inert atau yang disingkat dengan GTAW, pengelasan gas metal inert yang disingkat GMAW, dan pengelasan laser yang semakin maju, pengelasan modern. Saat ini pengelasan telah menjadi bagian penting dalam industri manufaktur, konstruksi, dan teknik penerbangan. Inovasi seperti pengelasan robotik dan pengelasan otomatis terus meningkat efisiensi dan kualitas proses pengelasan.
Untuk metode pengelasan sendiri, pengelasan busur listrik yang disebut ARC welding, pengelasan berbasis logam cair molten metal welding, pengelasan tekanan pressure welding, pengelasan energi listrik energy beam welding, dan pengelasan plastik yang disebut dengan plastic welding. Untuk SMAW, Shield Metal Arch Welding, SMAW juga dikenal sebagai pengelasan busur listrik. Arch welding adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda berlapis. Elektroda ini memiliki lapisan flux yang berfungsi sebagai pelindung dan memberikan gas pelindung saat terbakar. Proses melibatkan pembentukan busur listrik antara elektroda dan bahan kerja yang meleleh bahkan dasar dan elektroda untuk membentuk sambungan las. SMAW cocok untuk pengelasan di lapangan dan lingkungan kerja yang beragam. Untuk pengelasan GMAW, gas metal arch welding, atau yang lebih kenal sebagai MIG, metal inner gas, adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda berlilitan terus-menerus yang dilewati arus listrik dan gas pelindung untuk melindungi sambungan las dari kontaminasi oksigen dan nitrogen di udara. Proses ini cocok untuk pengelasan material logam tipis sehingga tebal, sedang dan bisa dilakukan dengan tepat. GMAW sering digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur umum. Untuk GTAW juga dikenal sebagai TIG, tungsten intergas welding, adalah metode pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak larut non-consumable untuk menghasilkan busur listrik. Proses ini melibatkan aliran gas pelindung inert seperti argon dan helium untuk melindungi daerah pengelasan dari kontaminasi atmosfer yang dapat mengurangi kualitas sambungan las. GTAW membutuhkan keterampilan operator yang baik karena prosesnya memerlukan pengaturan arus listrik, gas pelindung, dan kontrol panas yang tepat untuk menghasilkan sambungan las yang optimal. Meskipun lebih lambat daripada beberapa mode pengelasan lainnya, GTAW tetap menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas dan keakuratan yang tinggi dalam pengelasan logam. Untuk FCAW, Flux Core Arch Welding, adalah metode pengelasan yang mirip dengan GMAW, tetapi menggunakan elektroda berlapis flux dengan inti berbentuk kawat berongga. Flux yang dilepas selama proses pengelasan berfungsi sebagai pelindung dan membantu dan membersihkan dan melindungi sambungan las dari kontaminasi. FCAW cocok untuk pengelasan di lapangan yang memerlukan mobilitas tinggi dan pengelasan pada material tebal. Untuk pengelasan SMAW adalah metode pengelasan di mana busur listrik dibuat di antara elektroda yang berlapis flux dan bahan kerja di bawah lapisan flux yang menutupi daerah pengelasan flux. Ini memberikan perlindungan dari udara dan membantu dalam membersihkan sambungan las. SMAW umumnya digunakan untuk pengelasan pada bahan logam tebal dalam aplikasi industri berat seperti pembuatan kapal, jembatan, dan struktur baja besar lainnya. Untuk pengelasan berbasis logam cair atau yang disebut molten metal welding, gas welding, metode gas welding melibatkan menggunakan gas sebagai bahan bakar dan oksigen untuk menciptakan nyala panas yang cukup tinggi. Untuk melelehkan logam, pengisi biasanya menggunakan gas asetilin sebagai bahan bakar utama yang dicampur dengan oksigen dari tabung gas untuk membentuk nyala panas yang sangat panas, sekitar 3100 derajat Celcius. Operasi gas welding melibatkan melelehkan ujung logam pengisi di dalam gas yang panas dan mengaplikasikannya ke antara permukaan dua bahan logam yang hendak digabungkan. Operasi ini membutuhkan keterampilan operator yang baik untuk mengontrol suhu dan arah dari nyala gas. Gas welding sering digunakan untuk pengelasan baja ringan, pengelasan dan manufaktur mobil, dan perbaikan, dan juga dapat digunakan untuk pekerjaan logam tipis membutuhkan presisi. Untuk oxy-fuel gas welding atau yang disingkat dengan OFW adalah subkategori dari gas
welding yang mengkhususkan diri dalam penggunaan gas oksigen sebagai gas pengoksidasi dalam OVW. Gas asetilin atau bahan bakar lainnya dicampur dengan oksigen dari tabung gas untuk menghasilkan nyala panas yang sangat panas. Oksigen digunakan untuk membakar bahan bakar secara efisien, menciptakan nyala yang intens yang mampu melelehkan logam, pengisi dan permukaan bahan kerja. WFE memiliki keunggulan dalam kecepatan dan fleksibilitas serta kemampuan untuk mengendalikan panas secara langsung. Hal ini membuatnya cocok untuk pengelasan lapangan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas. Untuk termite welding adalah metode pengelasan yang menggunakan reaksi campuran termite untuk melelehkan logam dan menggunakan material. Proses ini melibatkan penggunaan campuran termite yang terdiri dari serbuk logam oksida, berarti oksida besi, dan serbuk logam reduktor seperti aluminium. Ketika campuran ini dibakar dengan menggunakan starter berupa busur listrik atau tabung pencetus, reaksi kimia termite terjadi yang menghasilkan panas yang sangat tinggi, sekitar 2500 derajat Celcius. Termite welding digunakan secara luas untuk menggabungkan rel baja. Proses ini sangat cocok untuk aplikasi di lapangan dan di mana akses ke listrik terbatas dan atau sulit. Termite welding menghasilkan sambungan las yang sangat kuat dan tahan lama karena panas yang dihasilkan mampu mencairkan dan menyatukan material yang sangat baik. Untuk pengelasan tekanan yang disebut pressure welding. Fork welding adalah metode pengelasan yang melibatkan pemanasan material logam hingga suhu yang sangat tinggi dan kemudian menerapkan tekanan dengan menggunakan palu atau mesin tempa yang menyatukan dua permukaan logam yang hendak digabungkan. Material logam dipanaskan hingga mencapai suhu di atas titik lelehnya di dalam tungku atau furnace. Setelah mencapai suhu yang tepat, permukaan logam yang bersentuhan ditekan bersama-sama menggunakan palu atau mesin tempa. Proses ini memungkinkan material untuk meleleh secara alami di antara permukaan yang bersentuhan, menciptakan sambungan yang kuat. Friction welding, pengelasan gesek. Friction welding adalah metode pengelasan yang menggunakan gerakan gesekan antara dua material untuk menghasilkan panas dan menyatukan material logam dalam friction welding. Kedua material yang hendak digabungkan dijepit erat dalam mesin pengelasan. Salah satu material kemudian diputar dengan kecepatan tinggi, sementara tekanan diterapkan secara simultan. Gesekan yang dihasilkan antara kedua material menyebabkan panas yang cukup tinggi untuk melelehkan material di permukaan kontak. Friction welding efektif digunakan untuk menggabungkan material yang sulit dilas secara tradisional, seperti logam yang berbeda, titanium, dan paduan logam ini sering digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, dan manufaktur. Untuk pengelasan energi listrik, laser beam welding atau yang disingkat dengan LBW. Laser beam welding adalah metode pengelasan yang menggunakan sinar laser yang sangat intens untuk mencairkan material logam di antar dua permukaan yang hendak digabungkan. Sebuah laser digunakan untuk menghasilkan sinar energi listrik yang diarahkan ke titik pengelasan pada material logam. Sinar laser ini mencairkan material di titik pengelasan dengan sangat cepat dan presisi tinggi, menciptakan sambungan las LBW cocok untuk pengelasan material logam tipis hingga sedang, serta untuk pengelasan di area yang sulit dijangkau oleh metode pengelasan konvensional. Ini sering digunakan dalam industri penerbangan, kedokteran, dan manufaktur presisi. LBW menghasilkan sambungan las dengan sedikit atau tanpa deformasi pada material sekitar. Proses ini juga cepat dan
dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem kontrol komputer. Untuk electron beam welding atau yang disingkat EBW. Electron beam welding adalah metode pengelasan yang menggunakan aliran elektron berenergi tinggi untuk mencairkan material logam di antara dua permukaan yang hendak digabungkan. Sebuah aliran elektron yang tercepat dengan energi tinggi diarahkan ke titik pengelasan pada material logam. Elektron-elektron ini menumbuk dan mencairkan material di titik pengelasan dengan sangat cepat, membentuk sambungan las yang kuat. EBW cocok untuk pengelasan material logam tebal dan untuk aplikasi di mana diperlukan penetrasi yang dalam dan kontrol yang ketat terhadap zona pengaruh panas. Ini sering digunakan dalam industri pesawat terbang, kedirgantara dan manufaktur komponen mesin. EBW menghasilkan sambungan las yang sangat dalam dan homogen, serta memungkinkan untuk pengelasan material yang sangat tebal dengan kecepatan tinggi. Proses ini juga dapat dilakukan di lingkungan vakum untuk mengurangi kontaminasi dan oksidasi. Untuk metode pengelasan plastik, ultrasonic welding. Ultrasonic welding adalah metode pengelasan yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi, biasanya antara 15 hingga 70 untuk menghasilkan gesekan dan tekanan yang cukup untuk melelehkan dan menggabungkan material plastik di antara dua permukaan yang hendak disatukan dalam ultrasonic welding. Dua permukaan material plastik yang hendak digabungkan ditempatkan bersama-sama di bawah tekanan yang cukup. Sebuah senotrode pemancar ultrasonik diterapkan ke permukaan atau material. Senotrode kemudian menghasilkan gelombang ultrasonik yang menyebabkan gesekan dan panas di antara permukaan material panas yang dihasilkan cukup untuk melelehkan material dan membentuk sambungan las. Ultrasonik welding umum digunakan dalam industri otomotif, elektronik, medis, dan kemasan plastik. Ini cocok untuk pengelasan material plastik yang tidak terlalu tebal dan memerlukan sambungan yang kuat dan tahan terhadap tegangan mekanis. Untuk metode hot gas welding atau thermoplastic welding adalah metode pengelasan yang menggunakan aliran udara panas atau gas panas untuk melelehkan permukaan material plastik yang hendak digabungkan dalam hot gas welding. Aliran gas panas, biasanya udara panas nitrogen atau gas panas lainnya, diarahkan ke permukaan material plastik yang hendak digabungkan. Panas yang dihasilkan oleh gas ini melelehkan permukaan material sehingga permukaan bisa digabungkan bersama-sama. Hot gas welding cocok untuk menggabungkan material plastik yang tebal dan untuk menggabungkan bagian yang besar. Ini digunakan dalam pembuatan tangki air, pipa, dan struktur plastik lainnya. Di industri konstruksi dan manufaktur, proses ini memungkinkan untuk pengelasan pada material plastik yang tebal dan besar dengan penetrasi yang baik. Hot gas welding juga relatif mudah dikendalikan dan memungkinkan untuk pengelasan di lapangan. Untuk jenis-jenis sambungan pengelasan, yang pertama ada butt joint. Sambungan butt joint. Sambungan butt terjadi ketika dua ujung material logam ditempatkan berdampingan satu sama lain dan digabungkan. Proses ini sering memerlukan penggunaan material pengisi untuk mengisi celah antara dua ujung yang digabungkan. Cocok untuk menggabungkan dua material yang bertemu dalam satu bidang datar, seperti dalam konstruksi, struktur, dan fabrikasi umum. Untuk sambungan sudut atau yang disebut dengan cornel joint. Sambungan cornel terjadi ketika dua bahan logam bertemu dalam sudut tepat satu sama lain.
Sambungan ini dapat memperkuat dengan material pengisi untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan, cocok untuk sudut 90 derajat dalam struktur logam seperti sudut terkilat atau sudut penyangga. Untuk sambungan sisi atau yang disebut dengan edge joint, sambungan edge terjadi ketika dua material logam disatukan di tepi mereka. Proses ini seringkali memerlukan penggunaan material pengisi untuk mengisi celah di antara tepi yang disatukan. Digunakan dalam berbagai aplikasi fabrikasi yang melibatkan penggabungan tepi logam seperti dalam industri otomotif, pembuatan alat, dan fabrikasi struktural. Untuk sambungan tumpang atau yang disebut dengan lap joint, sambungan lap pada pematrian dan pengelasan melibatkan tumpang tindih overlap dua permukaan logam yang hendak digabungkan. Proses ini memungkinkan penggunaan logam pengisi untuk mengisi celah antara kedua bahan logam yang tumpang tindih. Umum digunakan dalam penggabungan logam tipis atau pada area yang membutuhkan sambungan tambahan untuk kekuatan dan ketahanan. Untuk sambungan T atau yang disebut dengan T-joint, sambungan T-joint terbentuk ketika ujung dari satu bahan logam bertemu dengan sisi permukaan lainnya untuk membentuk huruf T. Proses ini juga sering memerlukan penggunaan material pengisi untuk memperkuat sambungan. Umumnya digunakan dalam konstruksi pipa, konstruksi baja, dan berbagai aplikasi fabrikasi di mana struktur berbentuk T diperlukan. Untuk kesimpulannya, penyambungan pengelasan merupakan metode kritis dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, dan perbaikan. Pengelasan adalah proses yang menggabungkan dua atau lebih material, biasanya logam atau termoplastik, dengan menggunakan panas, tekanan, atau kombinasi keduanya untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Ada berbagai teknik pengelasan seperti pengelasan bus listrik, pengelasan gas, pengelasan resistensi, dan pengelasan laser, masing-masing dengan keunggulan dan aplikasi spesifik. Keberhasilan pengelasan sangat tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis material yang dilas, teknik pengelasan yang digunakan, keterampilan operator, dan kondisi lingkungan. Sambungan pengelasan yang baik harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menahan beban yang dihadapi seperti ketahanan terhadap kelelahan dan korosi. Pemilihan metode pengelasan yang tepat serta pengujian dan inspeksi yang cermat sangat penting untuk memastikan kualitas sambungan pengelasan. Secara keseluruhan, pengelasan dan sambungan pengelasan adalah komponen vital dalam menciptakan struktur dan produk yang kuat dan andal. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan pengetahuan tentang material, teknik pengelasan terus berkembang, menawarkan solusi yang lebih efisien dan efektif untuk berbagai tantangan industri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.